ini Pak. Ya, sasaran sebenarnya adalah ada sebuah kredo yang mengatakan bahwa negara yang hebat itu dibangun dari keluarga-keluarga yang hebat. Jadi sebenarnya sederhana aja yang kita lakukan ini, kita mau memberikan kontribusi untuk menjadikan negara Indonesia ini hebat. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah memperhebat para keluarga-keluarga. Karena keluarganya hebat, insya Allah nanti akan menjadi negara-negara yang hebat. Itu insya Allah rencana sederhana seperti itu. Oke. Apa materi-materi yang sangat urgen dan Iya. itu harus diterapkan di tengah masyarakat? Iya, secara garis besar sebenarnya ada 4 yang kita. Yang pertama itu adalah prinsip pengasuhan. Karena prinsip pengasuhan ini menjadi sangat penting di tengah masyarakat karena banyak sebenarnya persoalan-persoalan anak, persoalan keluarga yang lain itu karena hanya persoalan prinsip aja. Gitu. Misalnya contohnya begini, prinsip pengasuhan itu salah satunya anak itu adalah nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi kepada kedua orang tua. Nah, kenapa banyak si ayah menghindar dari pengasuhan anak-anak, menghindar dari pengasuhan dari anak, biarlah ibu saja yang mencari, biarlah ambo cari piti saja gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena salah satunya, karena berdua ini prinsipnya nggak sama. Kalau prinsipnya sama, pasti dua-dua ini akan merasa bahwa kita masing-masing akan ditanya sama Allah, nanti ditanya sama Allah di yang menghisap itu. Nah, otomatis mereka nggak akan berpikiran bahwa yang mengasuh itu hanya istri saja atau yang mengasuh itu hanya suami saja. Nah, itu prinsip pengasuhan. Yang kedua itu adalah bagaimana memahami anak. Nah, memahami anak itu sederhananya adalah memahami tahap perkembangan anak-anak. Kenapa ini yang harus kita diskusikan? Karena sebagian besar di masyarakat mereka punya anak tapi mereka nggak tahu tentang anak mereka. Mereka punya anak umur 7 tahun tapi mereka nggak tahu harus apa yang dilakukan ke anak umur 7 tahun. Punya anak umur 10 tahun, umur 15 tahun, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan terhadap umur 10 tahun dan 15 tahun. Sehingga umur anak 15 tahun diperlakukan seperti anak umur 7 tahun, seperti anak umur 3 tahun atau umur 4 tahun. Kemudian materi berikutnya adalah tentang komunikasi. Komunikasi, kenapa komunikasi? Karena salah satu yang paling penting juga di pengasuhan adalah persoalan komunikasi. Nah, satu lagi yang kita bahas adalah tentang bahaya pornografi. Nah, sama kita tahu bahwa sekarang ini baik anak-anak itu SD, SMP sudah sangat terpapar dengan persoalan pornografi. Kemudian kita bahas lagi untuk materi penunjang ada 3. Ada 1 tentang bagaimana melakukan karakter kepada anak kita, akhlak kepada anak kita. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui secara detail apa yang terjadi di anak-anak 0 sampai 11 tahun. Yang ketiga adalah bagaimana cara ada 3 parenting skill utama. Jadi ininya skill. 1 bagaimana waktu berkualitas bersama anak, kemudian bagaimana membangun tingkah positif pada anak, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mendengar aktif pada anak. Harapan selanjutnya Pak dengan adanya pelecehan ini terhadap para trainer ini apa kira-kira? Iya, saya berharap betul sebenarnya perubahan itu terjadi walaupun ini persoalan yang sangat sederhana. Walaupun ini langkah kecil yang kita lakukan. Mungkin dari 10 orang trainer atau 15 orang trainer atau 20 orang trainer mungkin dia bisa mengkabarkan hal ini kepada sekitar 200 orang, masing-masing 10 orang. Nah, kemudian dari 200 orang mungkin dia akan mengkabarkan lagi kepada 300 orang. Mudah-mudahan nanti masyarakat semakin lama semakin banyak yang tahu tentang pengasuhan yang patut. Mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat akan menjadi masyarakat yang hebat. Masyarakat yang hebat akan menjadi provinsi yang hebat. Provinsi yang hebat akan menjadi negara yang hebat. Tapi itu nggak bisa kita mulai, kita tunggu-tunggu, kita harus memulainya. Kita harus mulai, kita nggak bisa menunggu sempurna menjadi orang terakhir hebat, enggak. Semampu yang kita punya, kita lakukan terus. Oke, apa makna dengan kembali ke keluarga itu sendiri Pak dalam acara trainer? Ya, ini sebenarnya adalah kita berpikiran bagaimana apa sih persoalan di negara ini? Apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Setiap hari kita bombardir dengan persoalan pornografi, persoalan miras, persoalan perkosaan dan lain, korupsi dan lain-lain. Nah, sepengetahuan saya dengan teman-teman, kalau kita mau membereskan persoalan ini, mari kita kembali kepada persoalan, kita bereskan esensinya, bukan packagingnya, tapi esensinya, substansinya. Apa itu substansinya? Mari kita bereskan persoalan keluarga ini. Caranya gimana? Mari kita panggil bapak dan ibu itu untuk kembali kepada keluarga, untuk peduli dengan persoalan keluarga, kembali kepada home. Jadi karena rumah itu menjadi home, tempat kita berdiskusi, tempat kita membantu anak, tempat kita merancang masa depan kepada anak kita. Itu sebenarnya yang back to family, kembali kepada keluarga ini. Terima kasih. Dan, Pak, maaf Pak, namanya Pak. Irwan Rinaldi. Ini pengurus ya.